Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim yang kami cintai, kami sayangi dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga tetap dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang muslim, kita wajib mempercayai adanya sihir, atau di Indonesia lebih dikenal dengan santet. Dengan pelantara santet, seseorang bisa menyakiti orang lain, bisa membuat orang lain lumpuh, juga bisa membuat orang lain membenci pasangannya sendiri. Manusia paling mulia pun, Rasulullah SAW, juga pernah terkena sihir atau santet. Tapi yang perlu sahabat muslim ketahui, ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada santet. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas, yang mana asbabun nuzul, penyebab turunnya kedua surah ini adalah ketika Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid atau Lubed ya cara bacanya, menerangkan secara garis besar dalam surah Al-Falaq, menerangkan tentang sebuah permintaan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan atau kejahatan mara bahaya yang sasarannya pada fisik. Dalam surah Al-Falaq secara garis besar adalah sebuah permintaan perlindungan kepada Allah yang dari sebuah gangguan atau serangan kejahatan yang sasarannya pada fisik. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq hanya disebutkan satu kali, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Qul a'udzu birabbil falaq. Allah Subhanahu wa taala hanya disebutkan satu kali untuk meminta perlindungan pada Allah dari serangan-serangan kejahatan yang menimpa fisik. Allah Subhanahu wa taala hanya disebut satu kali. Yang salah satu kejahatan itu, salah satu gangguan itu adalah berupa sihir atau santet. Dalam surah Al-Falaq kan ada 4 kejahatannya atau 4 gangguan yang disebutkan oleh Allah. Gangguan yang datangnya dari makhluk Allah, gangguan kejahatan yang datangnya dari waktu malam, pada waktu malam, ghasikin idza waqab, gangguan yang datangnya dari tukang sihir atau santet, gangguan yang datangnya dari orang-orang yang hasud atau orang-orang yang iri. Dan Allah, saya ulangi kembali, disebut hanya satu kali. Adapun dalam surah An-Nas, kalau kita pelajari, kita talaah lagi secara garis besar, menerangkan tentang sebuah permintaan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan perlindungan ya. Permintaan perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan yang berupa bisikan-bisikan yang sasarannya pada hati, sudurin nas, sasarannya pada hati, bisikan-bisikan yang nanti dapat mempengaruhi hati seseorang untuk melakukan kejelekan, dapat mempengaruhi hati seseorang untuk ragu pada Tuhan, ragu pada Rasul, ragu pada Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nas disebutkan sampai sebanyak 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dengan 3 sifat yang berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam surah An-Nas. Ini menunjukkan bahwasanya sebuah bisikan-bisikan yang mempengaruhi hati, menyebabkan seseorang melakukan kejelekan, ini lebih berbahaya dari santet atau dari dari gangguan-gangguan santet, dari gangguan-gangguan orang hasud yang
sasarannya pada fisik kita, yang sasarannya pada anggota dohir kita. Kenapa demikian? Karena secara analogi Syekhina Abdul Jalil menjelaskan, kalau kita dalam keadaan terdesak, kalau kita dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan karena ada mara bahaya yang begitu besar, ada kejahatan yang begitu besar meneror kita, kita akan memanggil seseorang yang dikira bisa menolong kita sebanyak-banyaknya. Karena kita terdesak pada waktu itu, kita akan memanggil orang yang sekiranya bisa menolong kita sebanyak mungkin. Karena pada waktu itu kita merasa sangat membutuhkan bantuan, dan karena serangan itu atau kejahatan yang akan menimpa kita itu sangat besar, kita anggap sangat besar. Beda halnya ketika kita berada dalam posisi tidak terlalu membutuhkan bantuan dan serangan yang menimpa kita itu kita anggap kecil, maka kita akan meminta bantuan sekedarnya saja. Kita minta bantuan pada orang yang sekiranya bisa membantu kita sekedarnya saja, kita tidak terlalu panik. Jadi sahabat muslim, kesimpulannya adalah sesuatu bisikan, gangguan bisikan yang menyebabkan hati ragu, menyebabkan seseorang melakukan suatu kejelekan, menyebabkan hati seseorang ragu terhadap Allah, ragu terhadap ibadahnya sendiri. Ini lebih berbahaya daripada serangan atau gangguan santet dan sihir. Lebih berbahaya dari kejahatan dari orang-orang yang iri, lebih berbahaya dari kejahatan yang terjadi pada waktu malam, kejahatan di malam hari. Dan sahabat muslim, bisa kita simpulkan bahwasanya menjaga hati ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam ilmu yang kedua yang perlu kita ketahui lagi, ya, sampai dalam surah Al-Falaq, maksud kami dalam surah An-Nas, Allah Subhanahu wa taala disebutkan sampai 3 kali untuk melindungi hati ini. Dan untuk anggota dohir, melindungi anggota dohir, anggota fisik kita, Allah Subhanahu wa taala hanya disebutkan 1 kali, sahabat muslim. Mungkin ini sahabat muslim yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.